Halo adik-adik semuanya, selamat datang kembali di channel Mikael Samosir. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai matematika kelas 6, yaitu latihan ulangan bab 1 paket 1, dan adik-adik boleh lihat bukunya halaman 27. Baik, kita mulai saja. Latihan ulangan bab 1 paket 1. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Nomor 1. Bilangan yang berada 3 satuan di sebelah kiri 0 adalah, nah, kalau ada bilangan yang berada di sebelah kiri 0, nah ini dia bilang sebelah kiri 0 itu adalah negatif. Nah, 3 satuan berarti dia negatif 3. Sangat gampang ya. Baik, kita lanjut lagi nomor 2. Lawan dari bilangan 19. Nah, dia tanya lawan dari 19. Nah, lawan dari bilangan 19 itu adalah negatif 19. Karena di sini adalah positif, maka lawannya adalah negatif ya. Paham ya adik-adik ya? Baik, kita lanjut lagi. Nomor 3. Bilangan berikut yang terletak di sebelah kanan bilangan negatif 8 adalah, nah dia tanya bilangan yang ada di sebelah kanan negatif 8 ya. Maka kalau dia di sebelah kanan negatif 8, berarti dia dimulai dari misalnya negatif 8. Berarti di sebelah kanannya itu dimulai dari negatif 7 dan seterusnya ke kanan ya. Maka kita lihat yang A itu negatif 22 itu tidak ada ya, itu di sebelah kirinya, maka salah. Kemudian negatif 11 juga salah, negatif 9 juga salah. Nah, yang ada itu negatif 7, benar ya? Yang benar itu negatif 7. Paham ya? Baik, kita lanjut lagi nomor 4. Bilangan yang berada di antara negatif 3 dan 3 adalah, nah dia tanya di antara negatif 3 dan 3. Kita boleh buat di sini garis bilangannya. Misalnya di sini 0 dan di sini negatif 3 dan di sini 3. Pasti dia tanya yang ini kan? Karena dia tanya di antara, maka dia tanya yang di antara negatif 3 dan negatif, di antara negatif 3 dan 3 berarti ini. Siapa saja itu? Berarti itu adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2 ya. Negatif 2, negatif 1, 1, 2. Kita lihat bilang gandanya. Negatif 6 tidak ada, salah. Kemudian yang B negatif 2 ada ya, ini benar. Kemudian 4 tidak ada dan 5 tidak ada, maka jawabannya itu yang B ya. Paham ya adik-adik ya sampai sini ya. Baik, kita lanjut lagi. 5. Tanda pembandingan tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah, nah negatif 12, negatif 12, titik-titik 3, maka negatif 12 itu dibandingkan dengan 3 pasti lebih kecil atau kurang dari. Kenapa? Karena bilangan yang negatif dibandingkan dengan positif pasti itu lebih kecil atau kurang dari, maka jawabannya yang A. Baik ya. Oke, kita lanjut lagi nomor berikutnya. Nomor 6, urutan bilangan di atas dari yang terbesar. Nah, kalau disuruh mengurutkan, kita cari saja dianya yang pertama itu yang positif. Kita lihat yang positif itu ada si 6, ada si 1, maka yang paling besar itu adalah si 6. Kemudian yang positifnya adalah si 1 lagi. Lalu tidak ada positif, masuk si yang negatif. Kemudian negatif itu yang paling dekat dengan 0 itu adalah negatif 2. Lalu yang terakhir negatif 5. Maka jawabannya itu 6, 1, negatif 2, dan negatif 5. C ya. Baik, lanjut lagi nomor berikutnya. Operasi hitung yang sesuai dengan garis bilangan tersebut adalah, nah coba ada dilihat gambarnya. Ini tanda panahnya ini sebenarnya ini salah ya, tanda panahnya ini. Tanda panahnya ini tidak mengarah kemari, seharusnya mengarah ke kiri dong, ya kan? Ini tanda panahnya. Nah, kita lihat yang pertama yang di bawah. Yang di bawah itu kita lihat dianya dari 0 dia bergerak ke positif 4, maka begini positif 4. Kemudian
Dianya bergerak lagi, ini kita coret ya, tidak ada lagi nih ya. Dia bergerak lagi ke kiri, dia bergerak ke kiri, berarti dia kurang ya. Bergerak ke kiri sebanyak berapa kali, kita hitung saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka dia bergerak ke kiri sebanyak 9 kali. Maka itu pasti kurang ya. Kurang 9. Maka jawabannya itu negatif 5. Kita lihat tanda panahnya yang berhenti, dia negatif 5 ini ya. Ini ya. Jadi gambarnya ini salah ya tanda panahnya, maka jawabannya itu ini. 4 kurang 9 itu negatif 5 ya. Oke adik-adik, kita lanjut lagi, dan pilihan gandanya juga tidak ada yang tepat nih ya. Kita lanjut lagi nomor berikutnya. 8. Hasil dari 17 dikurang negatif 12 adalah, nah di sini ada ketemu negatif dan negatif, pasti operasinya akan berubah menjadi 17 ditambah 12. Maka jawabannya itu adalah 29. Oke, kita lanjut lagi yang nomor 9. Hasil dari negatif 15 dikurang negatif 33 adalah, nah kita lihat lagi di sini ada operasi yang ketemu negatif dengan negatif, maka operasinya berubah menjadi negatif 15 ditambah 33. Kita lihat ada negatif, ada positif, maka kalau ada negatif, ada positif, kita kurangkan saja. 33 dikurang 15 itu adalah, yuk berapa? 53 dikurang 15, karena ini kan negatif 15 ditambah 33, ada negatif, ada positif, jadi kita kurangkan saja. Itu caranya ya. 33 dikurang 15 itu adalah 18. Nah jawabannya itu positif. Kenapa? Karena yang paling besar itu adalah positif, jadi jawabannya positif 18. Nanti adik-adik lihat lagi cara mengerjakan positif negatif ini di video sebelumnya ya. Kita lanjut lagi nomor berikutnya. 2 bilangan berikut yang jumlahnya 8. Coba kita lihat, jumlahnya 8, berarti harus dijumlahkan, hasilnya 8. Coba lihat yang A. Negatif 3 dan negatif 5 sama-sama negatif, berarti ditambahkan, berarti negatif 8 ya kan. Kemudian B, 2 dan negatif 10. Nah ini ada negatif, ada positif, maka kita kurangkan saja. 10 kurang 2 itu adalah 8. Nah jawabannya negatif ya, karena paling besar itu adalah negatif. Oke. Kemudian yang C, negatif 5 dan 13 itu kalau kita jumlahkan, nah ini dianya, pasti jawabannya 8 ya. Kenapa? Karena ada negatif, ada positif, maka kita kurangkan saja dianya. 13 kurang 5 itu 8, dan yang paling besar itu adalah positif, maka jawabannya positif. Begitu caranya. Kemudian yang D, nah tapi sebenarnya jawabannya sudah dapat ya, yang jumlahnya 8. Jawabannya itu sudah C ya. Kalau kita membuktikan yang D lagi, yang D itu ini negatif 3 dan negatif 15. Nah ini kan ada positif dan negatif, maka kita kurangkan saja. 15 kurang 3 itu 12, lalu yang paling besar itu adalah negatif 15. Nah maka jawabannya negatif. Begitu caranya. Atau cara yang paling gampang mengingatnya, utang kita ada 15, kemudian kita bayar 3, pasti utang kita berkurang kan, sebanyak 12 sisa utang kita, tapi itu utang. Negatif itu menandakan utang. Oke baik, kita lanjut lagi nomor 11. Nah di sini 12 dikali 30 ditambah 2 sama dengan 12 dikali N ditambah 12 kali 2. Nah yang pertama kali kita harus cari dulu setiap ruasnya ya. Ruas kiri itu, ini ruas kiri, jawabannya itu seperti ini. Maka dianya 12 dikali, kita kerjakan dulu yang dalam kurung yang pertama. 30 ditambah 2 itu 32. Nah itu jawabannya, berarti 12 dikali 32 itu jawabannya. Di sini kita buat juga jawabannya itu, nanti adik-adik boleh coba sendiri di rumah. 384 ya. Nah sama dengan, nah di sini kan 12 kali N ditanya. Ini tetap dulu jangan berubah, maka kita buat di sini 12 kali N, kemudian ditambah
Nah, ini kan 12 kali 12 ini adalah 24, maka kita buat 24. Oke, kakak perbaiki dulu tulisannya biar lebih rapi lagi. Kita buat di sini 12 dikali 32, lalu disama dengan 12 dikali N, lalu ditambah 24. Nah, ini ya. Nah, 12 dikali 32 itu jawabannya tadi 384. Nanti adik-adik boleh coba ya perkalian bersusunnya. Kemudian sama dengan, nah ini kan 12 dikali N ini kita disuruh mencari nilai N, maka caranya ini kita nanti harus substitusikan dulu 12 dikali N, ini tetaplah ya, kemudian ditambah 24. Maka si 24 ini kita pindahkan ke kiri, atau kita ganti saja posisinya. Posisinya sekarang 12 ditambah dikali N ya, dikali N sama dengan, nah yang terbaru itu ini 384 dikurang 24 ya. Lalu di sini 12 dikali N sama dengan 384 dikurang 24 itu 360 ya, 360. Oke, ini kita hapus dulu biar ada yang tempatnya ya. Kita hapus dulu ini biar tempatnya muat. Nanti kalau dihapus semua, yang di bawah terhapus semua. Oke, kita pindahkan ke atas lagi ya. Pindahkan kemari. Jadi 12 dikali N itu menjadi 12 saja, N saja. Nah, 360 itu kita bagi 12. Nah, jawabannya itu 360 dibagi 12, itu jawabannya adalah 30. Oke ya, jawabannya C. Gampang ya adik-adik ya. Ini hanya pergantian posisi saja atau disubstitusikan ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Hasil dari negatif 32 ditambah negatif 12 dikali 5 dibagi 22 dikurang 12. Nah, ini kita kerjakan dulu yang dalam kurung ya. Berarti jawaban itu yang terbaru, bentuk operasinya itu negatif 32 lalu ditambah negatif 12. Nah, ini negatif 12 itu dikali lagi dengan 5. Oh, tidak muat ya. Oke, kita perkecil tulisannya. Negatif 32 ditambah negatif 12 dikali 5 dibagi, nah kita lihat ini kita kerjakan dalam kurung ya, 22 dikurang 12 itu 10. Oke, lalu kita selesaikan lagi yang ini, yang negatif 32 ditambah, kita selesaikan si negatif 12 dikali 5, maka negatif 60 ya, lalu dibagi 10. Ini 10 ya, lalu negatif 32. Nah, negatif 60 dibagi 10 itu jawabannya negatif apa ya, negatif 6 ya. Lalu operasi terbaru negatif 32 dikurang 6 sama dengan negatif 38, maka jawabannya yang A ya. Sampai sini adik paham ya. Nanti dilihat lagi, yang pertama kali itu kita kerjakan yang dalam kurung. Nah, yang ini hasilnya ini, jangan lupa ya. Kemudian kita kerjakan lagi yang bentuk operasi kali, hasilnya negatif 12 dikali 5 itu negatif 60, lalu kita bagi 10.
Jawabannya itu negatif 6 ya. Lalu negatif 32 dikurang 6 sama dengan negatif 38. Paham ya adik-adik ya? Baik, kita lanjut lagi. Nomor 13. Nah, di sini kita kerjakan operasi bagi dulu ya. 75 dibagi 15 dikurang negatif 20. Nah, ini kita kerjakan dulu operasi baginya. 75 dibagi 15 itu dapat 5. Kemudian dikurang negatif 20. Negatif 20. Maka operasinya yang terbaru yaitu 5 ditambah 20 ya. Maka jawabannya 25. Paham ya adik-adik ya? Lanjut lagi nomor berikutnya. Suhu es batu dikeluarkan dari pendingin dan memiliki suhu negatif 18 derajat Celcius. Es batu tersebut didiamkan di ruangan dan suhunya naik 3 derajat setiap menitnya. Suhu es batu setelah didiamkan selama 4 menit adalah, nah, berarti mula-mula esnya negatif 18, kemudian dianya dikeluarkan kan dari mesin pendingin, dia menaikkan. Jadi kalau dia naik pasti positif, oke ya. Tapi dalam 1 menit dia dapat naik sebanyak 3 derajat. Nah, es batu tersebut didiamkan selama 4 menit, maka kita kali 4. Tahu ya dari mana caranya ya? Ini tetap negatif 18 suhu awalnya ditambah. Nah, karena dianya setiap 1 menit itu dapat naik sebanyak 3 derajat, maka selama 4 menit itu 12 ya. Maka operasinya negatif 18 tambah 12 berarti salah satunya positif, salah satunya negatif, maka kita kurangkan saja. 18 dikurang 12 itu 6. Kita lihat angka yang paling besar itu negatif 18, maka jawabannya negatif 6. C ya. Paham ya adik-adik ya? Oke, kita lanjut lagi nomor berikutnya. Seekor burung terbang pada ketinggian 295 meter. Tepat di bawah burung, seekor penyelam berenang pada kedalaman 177 meter. Selisih antara burung dan penyelam adalah, nah dia tanya selisih. Diingat lagi waktu kelas 4, kata kunci selisih itu menyatakan kurang atau jarak ya. Maka ada burungnya di sini 295. Dia tanya selisih. Nah, keberadaan seorang penyelam itu berada di bawah kedalaman laut ya, berenang ya, pasti di bawah permukaan air laut. Maka dianya negatif ya, 177. Nah, operasinya seperti ini, maka negatif ketemu negatif menjadi positif. 295 ditambah 177. Nah, jawabannya itu 295 ditambah 177. Jawabannya 7 tambah 5 itu 12, simpan 1 tambah 9 10, 10 tambah 7 itu 17, simpan 1 lagi, 1 tambah 2 3, 3 tambah 1 4, 472. Jawabannya B. Paham ya adik-adik ya sampai sini ya? Nah, jika adik-adik masih bingung, masih belum bisa menemukan jawabannya, nah silakan cantumkan di kolom komentar. Baik, sampai sinilah materi untuk pembahasan bab 1 ya, ulangan bab 1 paket 1. Jangan lupa untuk like, share, dan komen ya adik-adik. Terima kasih, sampai jumpa di materi berikutnya. Tetap semangat.